Laila, seorang gadis muda dari desa kecil di Indonesia, memutuskan bekerja sebagai TKW di Arab untuk membantu perekonomian keluarganya. Setelah proses panjang, Laila akhirnya mendapat pekerjaan di rumah keluarga kaya di Riyadh. Majikannya, Tuan Abdul, adalah pengusaha terkemuka, sedangkan istrinya, Nyonya Amal, sering bepergian ke luar negeri. Di awal pekerjaannya, Laila diperlakukan dengan baik. Dia memiliki kamar sendiri dan tugasnya tidak terlalu berat. Namun, suasana rumah besar itu terasa sunyi dan menegangkan. Semakin lama, Laila menyadari bahwa Tuan Abdul sering memperhatikannya dengan cara yang tidak wajar. Tatapan matanya membuat Laila tidak nyaman. Suatu malam, ketika Nyonya Amal sedang bepergian, Tuan Abdul mulai mendekati Laila dengan cara yang lebih agresif. Ia menawarkan hadiah mahal, meminta Laila untuk menuruti keinginannya. Laila mencoba menolak dengan tegas, tapi Tuan Abdul menggunakan kekuasaannya untuk menekan dan mengancam akan memecatnya. Dia mengingatkan Laila bahwa jika dipecat, Laila akan sulit kembali ke Indonesia. Malam berikutnya, Tuan Abdul memaksa Laila untuk menemaninya di ruang pribadinya. Laila ketakutan, tapi tidak punya pilihan. Terjadi pelecehan seksual yang membuat Laila trauma mendalam. Setelah kejadian itu, Laila menjadi pendiam dan sering menangis diam-diam di kamarnya. Dia mencoba menelepon keluarganya, tetapi khawatir mereka tidak bisa membantunya dari jauh. Beberapa minggu kemudian, Laila mulai merasa mual dan mengalami tanda-tanda kehamilan. Ketakutan melanda dirinya karena dia tahu ini akan membawa masalah besar. Saat Laila mengonfirmasi kehamilannya dengan seorang perawat lokal, dia semakin bingung. Dia takut akan amarah Nyonya Amal jika mengetahui hal ini. Laila memberanikan diri untuk berbicara kepada Tuan Abdul, berharap dia bisa mencari solusi. Namun, Tuan Abdul justru marah dan menuduh Laila mencoba memerasnya. Tuan Abdul mulai mengawasi Laila lebih ketat. Dia juga mengancam akan menuduh Laila berselingkuh jika dia berani melaporkan kejadian ini. Situasi semakin mencekam ketika Laila sadar bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari rumah tersebut. Semua akses komunikasi dibatasi oleh Tuan Abdul. Setiap hari, Tuan Abdul menjadi semakin kasar. Dia terus menekan Laila untuk merahasiakan kehamilannya dan menyuruhnya bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Laila mulai mengalami tekanan mental yang berat. Dia berpikir untuk melarikan diri, tapi dinding pengawasan yang dibangun oleh Tuan Abdul membuatnya putus asa. Waktu terus berjalan, dan Laila tidak tahu harus berbuat apa. Kehamilannya semakin terlihat, dan dia mulai mencari cara untuk mendapatkan bantuan. Suatu hari, saat sedang keluar membeli bahan makanan, Laila bertemu dengan seorang TKW lain, Siti, yang bekerja di rumah sebelah. Laila dengan hati-hati menceritakan masalahnya. Siti menyarankan Laila untuk pergi ke KBRI dan melaporkan kejadian ini. Namun, Laila takut jika rencananya diketahui oleh Tuan Abdul. Nyonya Amal kembali ke rumah setelah beberapa bulan. Dia mulai curiga dengan perubahan fisik Laila, dan kecurigaan itu semakin besar ketika dia menyadari Laila hamil. Tuan Abdul berusaha menutupi, tetapi Nyonya Amal mulai mendesak Laila dengan pertanyaan tajam. Laila merasa terkepung, tidak berani berbicara. Malam harinya, Nyonya Amal menemukan pesan-pesan aneh di ponsel suaminya yang mengarah pada hubungan gelap mereka. Menyadari suaminya telah berselingkuh, Nyonya Amal berang dan mengonfrontasi Tuan Abdul. Pertengkaran besar terjadi di antara mereka. Tuan Abdul dengan kejam menyalahkan Laila, menuduhnya sebagai perempuan tak bermoral yang berusaha menghancurkan rumah tangganya. Nyonya Amal marah besar dan memutuskan untuk mengusir Laila. Namun, sebelum Laila pergi, Nyonya Amal menghina dan mempermalukannya di depan para pelayan rumah. Laila yang tertekan mencoba pergi ke KBRI, tetapi tidak sempat sampai karena Tuan Abdul mengirim orang untuk mencegahnya. Laila diculik dan dibawa ke sebuah rumah sepi di pinggiran kota, di mana ia dikunci di dalam sebuah ruangan gelap. Hari-hari berlalu, dan Laila berada dalam ketakutan serta kondisi yang semakin memburuk. Kehamilannya semakin besar, tetapi dia tidak mendapatkan perawatan. Suatu malam, Laila mencoba melarikan diri melalui jendela yang sempit, tetapi upayanya gagal ketika dia terjatuh dan terluka. Luka yang dideritanya semakin memperparah kondisi Laila. Dia mulai demam dan kesulitan bernapas, tapi tak ada yang peduli padanya. Dalam kesendirian dan ketakutan, Laila mulai mengingat keluarganya di Indonesia. Dia menulis pesan terakhir di secari kertas yang ada di kamar itu, berharap seseorang menemukannya. Suatu pagi, seorang pelayan datang untuk memberikan makanan kepada Laila. Namun, saat membuka pintu, mereka menemukan tubuh Laila sudah tak bernyawa. Berita kematian Laila segera sampai di telinga Tuan Abdul.
Dia panik dan berusaha menutupi semuanya dengan suap dan ancaman. Jenazah Laila dikirim pulang ke Indonesia dengan cepat tanpa penjelasan rinci mengenai penyebab kematiannya. Keluarga Laila di desa menerima kabar duka dengan penuh kesedihan. Mereka mencoba mencari keadilan, tetapi terhalang oleh birokrasi yang rumit. Di Indonesia, kasus ini menjadi perhatian media setelah LSM buruh migran mulai mengangkat kisah tragis Laila ke permukaan. Desakan dari masyarakat Indonesia dan tekanan internasional akhirnya membuat pemerintah Arab Saudi melakukan penyelidikan resmi. Hasil penyelidikan menemukan bahwa Laila telah mengalami pelecehan, namun banyak bukti yang sengaja dihilangkan oleh Tuan Abdul dan jaringannya. Keluarga Laila berusaha keras untuk menuntut keadilan, meski menghadapi intimidasi dan ancaman. Nyonya Amal, yang merasa dikhianati, akhirnya melaporkan suaminya ke pihak berwenang. Tuan Abdul ditangkap, tetapi kasus ini ditutup dengan alasan jika keamanan negara. Meski Tuan Abdul tidak dihukum berat, suara keadilan untuk Laila semakin menguat di kalangan aktivis hak asasi manusia. Keluarga Laila terus berjuang mencari kebenaran, dengan harapan suatu hari keadilan akan terwujud untuk anak mereka yang telah tiada. Setelah kematian Laila, para aktivis di Indonesia semakin gencar melakukan kampanye agar kasus ini dibuka kembali. Mereka menuntut keadilan bagi seluruh TKW yang mengalami perlakuan serupa. Berbagai demonstrasi berlangsung di Jakarta dan di depan Kedutaan Arab Saudi, dengan poster-poster yang menuntut agar pemerintah Indonesia lebih peduli terhadap keselamatan warganya yang bekerja di luar negeri. Di tengah tekanan besar, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan penyelidikan bersama dengan otoritas Arab Saudi, meskipun hasilnya diragukan akan memihak pada keluarga korban. Keluarga Laila mendapat banyak dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, namun ancaman dari pihak yang ingin menutupi kasus ini semakin nyata. Sementara itu, Nyonya Amal yang masih berada di rumah besar mereka, merasa bersalah atas kematian Laila. Perasaan itu semakin menghantui setelah ia mengetahui Laila hamil anak suaminya. Nyonya Amal mulai merasakan ketidakadilan dalam kehidupan yang ia jalani selama ini. Rasa amarah kepada suaminya berubah menjadi kebencian yang dalam. Namun, ia masih belum tahu harus berbuat apa. Di Indonesia, seorang jurnalis investigasi bernama Raka tertarik pada kasus ini dan memulai penyelidikan mendalam. Ia menemukan bahwa Laila bukan satu-satunya korban pelecehan dari majikannya. Raka mendapatkan informasi bahwa jaringan majikan kaya di Arab Saudi seringkali menggunakan kekuatan finansial dan politik untuk menghindari tuntutan atas kejahatan terhadap para pekerja asing. Melalui koneksi yang ia bangun, Raka bertemu dengan beberapa TKW lain yang pernah bekerja dengan keluarga Tuan Abdul, dan kisah mereka mulai mengungkap pola kekerasan yang sistematis. Salah satu mantan pekerja, Siti, yang pernah berbicara dengan Laila sebelum kematiannya, memberanikan diri untuk berbicara kepada publik mengenai pelecehan yang pernah ia alami di rumah yang sama. Kesaksian Siti menjadi sorotan media, dan dunia internasional mulai memperhatikan kasus ini. Namun, di balik layar, tekanan diplomatik semakin kuat untuk menghentikan investigasi. Nyonya Amal mulai menerima ancaman dari rekan-rekan suaminya yang memiliki kekuasaan. Mereka memperingatkan bahwa jika ia membantu kasus ini, hidupnya akan dalam bahaya. Meskipun demikian, rasa bersalah dan penyesalan terus menghantui Nyonya Amal. Ia tidak bisa melupakan bayangan Laila yang hancur di tangannya. Nyonya Amal akhirnya memutuskan untuk bertemu secara rahasia dengan Siti. Dalam pertemuan itu, Nyonya Amal mengungkapkan bahwa ia memiliki dokumen-dokumen rahasia milik Tuan Abdul yang bisa membuktikan kejahatan yang telah dilakukan terhadap banyak pekerja rumah tangga. Dengan bantuan Siti, dokumen tersebut diberikan kepada Raka, yang kemudian menerbitkan laporan besar di media internasional. Berita ini mengguncang publik dan menimbulkan gelombang kemarahan global. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berada dalam posisi sulit. Tekanan internasional semakin besar, sementara otoritas di Arab Saudi berusaha menutupi skandal ini untuk melindungi reputasi negara. Tuan Abdul, yang merasa posisinya semakin terancam, melarikan diri ke luar negeri dengan menggunakan koneksinya. Namun, jejaknya mulai tercium oleh Interpol yang mulai mencari keterlibatannya dalam jaringan perdagangan manusia. Sementara itu, Nyonya Amal mendapat perlindungan dari beberapa organisasi hak asasi manusia, yang memberinya jaminan keselamatan jika ia bersedia bersaksi di pengadilan. Pengadilan internasional mulai mengajukan dakwaan terhadap Tuan Abdul dan beberapa orang kaya lainnya yang terlibat dalam eksploitasi buruh migran. Meski sulit, Siti dan beberapa korban lainnya memberikan kesaksian tentang kejahatan yang mereka alami selama bekerja di rumah Tuan Abdul dan di tempat lain di Arab Saudi. Pada akhirnya, Nyonya Amal memberikan kesaksian yang memberatkan suaminya, meskipun hal itu membuatnya dikucilkan dari lingkungannya. Berkat bukti dan kesaksian para korban, Tuan Abdul akhirnya ditangkap di negara tetangga dan diekstradisi untuk diadili atas kejahatannya. Proses pengadilan berlangsung lama,
tetapi dunia terus memperhatikan. Media dari berbagai negara meliput dengan intensitas tinggi, menjadikan kasus ini sebagai simbol dari perjuangan melawan eksploitasi buruh migran. Setelah persidangan yang panjang, Tuan Abdul dan beberapa orang lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berat. Ini menjadi kemenangan kecil bagi para korban. Meskipun Tuan Abdul akhirnya dihukum, banyak orang tahu bahwa ini hanya puncak dari gunung es dalam hal pelecehan terhadap buruh migran di seluruh dunia. Keluarga Laila menerima kompensasi, tetapi luka mereka tidak pernah sepenuhnya sembuh. Mereka mendirikan yayasan yang dinamai Di Harapan Laila, untuk membantu pekerja migran yang mengalami kekerasan. Yayasan itu berkembang menjadi suara penting dalam pergerakan hak asasi manusia, memperjuangkan perlindungan lebih baik untuk para pekerja migran. Kasus Laila menjadi titik balik bagi regulasi buruh migran di Arab Saudi dan Indonesia, yang akhirnya memperkuat peraturan untuk melindungi para pekerja dari kekerasan dan eksploitasi. Namun, di balik semua kemenangan kecil itu, nama Laila tetap menjadi simbol dari jutaan pekerja migran yang tak terlihat dan tertindas, yang suaranya kini semakin nyaring di panggung internasional.